Kali ini Keren melaksanakan Techminar bertemakan hobi, The Fun Way to Learn Language. Survei EF Education First tahun 2020 menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Inggris paling banyak dicari oleh perusahaan saat ini. Pasalnya, persaingan di sektor swasta mendorong banyak perusahaan mengutamakan kecakapan bahasa Inggris dalam berinvestasi dan berbisnis. Oke, yang pertama, belajar bahasa asing itu memperluas pengetahuan, teman-teman. Jadi, belajar untuk memperluas pengetahuan emang cukup untuk membaca buku, tapi buku yang ada di bahasa asingnya atau bersumber dari bahasa Inggris atau bahasa-bahasa dari negara lain itu mempunyai pengetahuan yang lebih beragam gitu. Jadi pengetahuan kita bisa lebih luas dan nggak cuma buku minasan. Teman-teman, maaf, minasan itu kalau dalam bahasa Jepang semua ya. Jadi kalau misalnya nanti kelepasan nggak apa-apa ya minasan ya. Oke, selain buku, sumber-sumber seperti web atau situs-situs tertentu yang punya bahasa asing itu tentunya punya banyak hal-hal beragam yang bisa kita pelajari, memudahkan kita untuk diterima di dunia internasional. Jadi nggak ada lagi halangan bahasa gitu. Oke. Nah, untuk memudahkan ini sebenarnya ada banyak ya sektor yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi mungkin bisa untuk kuliah, traveling, atau untuk kerja di dunia internasional, atau kerjasama dengan pihak luar negeri, atau memasarkan produk kamu nih buat yang mungkin punya usaha online, yang punya bisnis-bisnis kecil-kecilan, atau mungkin bisnis yang ingin dikembangkan lebih besar lagi. Tentunya kalau kamu punya kemampuan bahasa, ini bisa jadi salah satu poin yang memudahkan kamu untuk diterima di dunia internasional. Oke, alasan ketiga, memudahkan kamu untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, teknologi 2020 ini udah pasti ya, kita selalu bergantung sama teknologi. Handphone, jaringan internet, mobil, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih peran bahasa kita dalam mengikuti perkembangan ini? Tentunya kalau perkembangan teknologi itu mungkin lebih update kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kita yang ngikutin perkembangannya pakai bahasa Inggris, atau membaca web dari bahasa Inggris, atau mungkin emang perkembangannya dari negara Jepang misalnya. Kalau kita punya kemampuan bahasa Jepang atau bahasa Inggris gitu, kita pasti lebih update gitu, dan itu lebih memudahkan kita untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oke, lalu yang keempat, memudahkan kamu untuk menerima beasiswa. Nah, siapa nih teman-teman yang mau beasiswa ke luar negeri? Nah, ini juga salah satu poin utama kenapa murid-murid saya di Pocket Nihongo itu pengen belajar bahasa Jepang gitu. Salah satunya mereka pengen banget bisa kuliah di Jepang, mereka pengen banget bisa dapat beasiswa ke Jepang gitu. Nah, beasiswa itu emang dapatnya nggak gampang, tapi kalau kamu punya kemampuan bahasa, at least bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa apapun, pasti kamu ada poin. Jadi poin itu yang bisa memudahkan kamu dan menjadi satu poin tambahan gitu untuk kamu bisa diterima beasiswanya gitu. Lalu yang terakhir, yang kelima, sorry, yang kelima itu memperluas komunitas. Nah, yang suka ngobrol sama bule atau ngomongin hobi kamu di komunitas internasional siapa nih? Nah, mungkin kalian-kalian yang hobinya nonton film, nonton drama, atau dengerin musik, atau ngidol-ngidol gitu. Atau yang sama nih hobinya sama saya, nonton anime. Nah, mungkin kalian suka ngobrol sama bule, nah itu bisa memperluas komunitas. Oke, baiklah. Nah, yang ini ada kata anak anjing nih, kayak gitu. Jadi menurut partisipan di sini anak anjing itu gimana? Itu pasti ya mungkin kalau di bahasa Indonesia kalau bilang, wah anak kamu kayak anak anjing ya, kayak gitu. Itu kan pasti dianggap, oh my god, kamu ngata-ngatain anakku, kayak gitu kan. Nah padahal ini kalau misalnya di bahasa Korea kayak gitu, itu kan kangaji itu dianggapnya lucu tuh, kayak gitu. Jadi kalau bilang, wah gila anak kamu sekilas kayak anak anjing gitu ya, nah itu tuh dianggap cute, kayak gitu kan, ya kyowo, kayak gitu. Nah, tapi ya itu beda kultur, beda juga beda juga pengertiannya gitu. That's why dengan kita tahu oh bahasa Korea tuh kayak gini nih, terus dia kalau bilang anak anjing, kangaji,
itu tuh dia artinya bukan kayak ngata-ngatain kayak gitu. Nah, pun sama halnya dengan yang ini, mata anak anjing kayak gitu. Jadi teman-teman di sini pasti kalau yang suka belajar make up gitu kan pasti tahu kayak ada cat eye atau ada yang puppy eye kayak gitu kan. Nah, itu tuh maksudnya lucu kan ya. Yang semacam kayak, oh my god, mata kamu tuh kayak sendu mendayu-dayu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita translate secara langsung, itu kan kayak seolah-olah, hah, mata anak anjing, lu ngatain gue kayak gitu kan. Jadi ya itu sedikit beda kultur juga kayak gitu. Nah terus ini ada juga nih, mungkin untuk teman-teman yang backgroundnya bahasa Inggris atau mungkin yang suka belajar bahasa Inggris pasti juga tahu istilah ini, it's all Greek to me. Intinya kayak bilang, oh ini tuh semuanya kayak beda banget nih dari apa namanya dari atau ini sangat aneh banget untukku kayak gitu. Nah, it's all Greek to me itu kan kalau di bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalnya kita coba ke bahasa yang lain, ini contohnya di Ceko, bahasa Ceko, ini tuh it's a Spanish village to me. Atau di bahasa Polandia, it's Chinese to me. Kayak gitu. Jadi ini bahasa Mandarin nih untuk aku. Atau untuk yang belajar bahasa Arab, ini ada idiom yang bilang, is this the ya ini bahasa yang pakai gambar-gambar itu, atau kalau di bahasa Mandarin mereka nggak mau dong disalah-salahin sama orang Polandia, oh ini kayak bahasa Mandarin untukku gitu, tapi orang Mandarin dia bilangnya oh ini adalah bahasa Mars untukku kayak gitu. Oke, jadi intinya dengan kita dengan tadi udah ada beberapa perbedaan itu kan pasti udah dapat insight nih kayak oh iya ya ternyata kalau di bahasa ini dia beda nih dengan bahasa ini dan sebaliknya juga kayak gitu. Oleh karena itu mungkin sudah sedikit dapat gambaran gimana pengaruhnya terhadap miskomunikasi gitu kan ya. Nah, jadi ini kurang lebih bentukannya seperti ini. Ini sebenarnya ada banyak banget, kayak misalnya, oh kalau dari bahasa Romania nih, ini tuh dia istilahnya kayak menyalahkan Turki, terus Turki menyalahkan Perancis, terus Perancis menyalahkan yang bahasa Mandarin, kayak gitulah. Nah, jadi intinya dengan kultur yang berbeda, ini juga menghasilkan bahasa yang berbeda pula, kayak gitu. Nah, terus ini juga ada jurnal menarik juga nih, kayak gitu. Jadi di jurnal ini sumbernya, nama jurnalnya adalah Language Barriers to Effective Communication. Jadi di sini disebutkan bahwa, maaf ya, ini gambarnya mungkin kayak agak kurang jelas sedikit gitu, soalnya ngedropnya cukup besar gitu. Jadi anyway, kalau di sini disebutkan bahwa miskomunikasi itu sering terjadi yang paling banyak ini karena language barrier-nya gitu. Jadi cultural differences itu juga di peringkat kedua, terus yang selanjutnya adalah time zone, habis itu yang aksen yang mungkin kalian pikir, oh aku kalau ngomong bahasa Inggris harus yang kayak sok-sok British atau aku harus berbicara yang dengan aksen Amerika kayak gitu. Nah itu ternyata nggak terlalu berpengaruh banget dibandingkan dengan bahasa itu sendiri kayak gitu. Jadi misalnya kita mau ngomong A, tapi ternyata kita tidak bisa menyampaikan A seperti apa yang ada di pikiran kita karena kita mungkin nggak tahu budayanya mereka menganggap topik A itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi itu yang bisa menyebabkan miskomunikasi. Jadi di waktu kosong saya tuh saya senang membaca buku. Terus suka ngerekomendasiin buku dari authors of colors, buku-buku fiksi dan non-fiksi, dan menulis review melalui Bookstagram tadi yang disebutin. Bookstagram itu adalah komunitas Instagram di mana para pembaca share buku-buku yang mereka baca dan nge-review buku-buku yang mereka sudah baca, merekomendasi buku-buku tersebut. Biasanya saya juga rajin sharing tips-tips belajar yang saya pelajari atau amatin selama belajar di luar negeri. Jadi sebenarnya approach dari seminar ini juga saya pengen meromantisasikan belajar dan membaca buku. Karena memang dari dulu hobinya membaca buku, dan karena rajin juga baca buku bahasa Inggris, jadi keterusan akhirnya berkesempatan untuk sekolah di luar negeri. Jadi sebenarnya bisa dibilang saya belajar otodidak bahasa Inggris, cuman belajar grammar tuh dari SD, basic-basic banget, tapi sisanya saya nonton film bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris, baca buku bahasa Inggris, pakai social media, Instagram dan Twitter, dan nge-follow orang-orang dari luar negeri yang berbahasa Inggris. Di kesempatan panel discussion nanti saya ingin
berbagi beberapa pengalaman pribadi bagaimana saya belajar bahasa Inggris secara otodidak, mungkin steps untuk mencari beasiswa dari institusi luar negeri, karena saya juga di UBC dapat beasiswanya dari UBC itu sendiri. Dan bagaimana membaca buku bahasa Inggris itu sangat membantu mempertajam comprehension skills dalam berbahasa Inggris, dan bagaimana bahasa Inggris sangat membantu saya membendung koneksi dengan teman-teman dari berbagai negara. Nah, ini itu adalah, kita bisa lihat pengaruh utamanya itu awalnya yang membuat bahasa Korea sangat digemari hingga saat ini adalah tentang Hallyu Wave atau gelombang Hallyu gitu ya, biasa kita bilangnya. Nah, untuk Hallyu Wave ini itu sebetulnya banyak sekali hal-hal di dalamnya. Nah, salah satunya yang sangat-sangat terkenal itu adalah tentang K-drama, K-pop, K-food, K-cosmetics, K-gaming, dan lain sebagainya. Ini semua yang di depannya ada kata K gitu ya, ada huruf K, itu pasti berhubungan dengan Korea gitu kebanyakannya. Nah, hal-hal inilah yang membuat saat ini bahasa Korea itu kira-kira peminatnya itu mungkin di seluruh dunia itu banyak sekali gitu. Orang-orang itu rebutan untuk belajar bahasa Korea sekarang, gara-gara pengaruh si Hallyu Wave ini. Nah, contohnya kayak kemarin-kemarin kita di Indonesia nih, kita lihat banyak sekali hal-hal yang masuk gitu ya ke Indonesia, hal-hal yang istilahnya sangat terkenal gitu. Dan kita bisa lihat seperti contohnya ada drama startup yang kemarin itu wah sangat heboh ya, dengan tim Namdosan, tim Han Ji Pyong dan lain sebagainya, Sodalmi dan lain sebagainya, itu sangat-sangat ramai gitu ya di sosial media dan lain sebagainya. Dan juga ada, nah itu tadi K-food, makanan Korea. Sekarang kita bisa lihat di lingkungan kita jadi Indonesia itu banyak sekali restoran Korea, di mana-mana itu sudah menjamur gitu ya. Mulai dari kita bisa lihat ada kayak Daepyo atau representasi gitu ya, makanan yang merepresentasikan Korea itu biasanya ada kimchi. Ini sangat-sangat terkenal dan ternyata orang Indonesia itu juga banyak yang suka gitu, karena rasanya itu kayak cita rasanya itu kaya gitu. Banyak sekali rasa di dalam kimchi, ada asam, manis, asin dan lain sebagainya, dan orang Indonesia cenderung suka. Terus pedas, makanan seperti samyang. Ini juga salah satu makanan yang sampai saat ini saya rasa sangat-sangat digemari oleh banyak orang Indonesia ya, karena orang Indonesia cenderung tingkat level pedasnya itu luar biasa gitu ya. Ada YouTuber Tan Boy Kun itu dia bisa makan mungkin samyang sampai beberapa bungkus, mungkin ditambahin lagi dengan cabai dan lain sebagainya. Itu juga membuat salah satunya itu bahasa Korea itu sampai saat ini tuh sangat besar gitu ya peminatnya. Kemudian juga ya kalau masalah K-pop, K-drama itu udah pasti lah ya. Kita bisa ada BTS, ada Psy, terus kemudian juga ada variety show kayak misalkan Running Man gitu. Dan hal inilah yang membuat bahasa Korea itu menurut saya penyebarannya itu semakin luas gitu. Karena semakin luas, nah maka kesempatan negara tersebut gitu. Apalagi saat ini kita bisa lihat hubungan diplomasi Korea dan Indonesia itu sangat-sangat erat ya. Apalagi dengan kemarin itu ada penandatanganan Free Trade Agreement atau FTA, namanya itu IKCPA. Nah itu membuat hubungan perdagangan Indonesia dan Korea itu sangat-sangat baik gitu. Apalagi Presiden Moon Jae-in itu, Presiden Korea Selatan berapa kali berkunjung juga ke Indonesia. Dia itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden kita, Presiden Jokowi. Nah kemudian hal-hal tersebut itulah karena perdagangan, kemudian juga dan lain sebagainya, itu membuat banyak industri atau perusahaan Korea yang masuk ke Indonesia.